Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah. Maka beratnya kehidupan dunia itu santai. Ya, beratnya kehidupan dunia, ujian-ujian dunia itu ringan terasa. Kenapa? Karena agama mengingatkan kita akan indahnya hasil, yaitu akhirat. Nah, sama dengan rumah tangga. Dalam rumah tangga, yaitu dalam berpasangan, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat nikah. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman sendiri, artinya langsung Allah yang berbicara tentang pernikahan, bahwa dia merupakan surga atau keindahan. Ya, di surah Ar-Rum ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ayatihi ya an khalaqa lakum min anfusikum azwaja." Di antara tanda perhatian Allah kepada hambanya, tanda kehebatan Allah kepada hambanya, dia menciptakan kalian berpasangan. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, betulkah Allah menciptakan kita berpasangan? Betul. Karena seandainya ada orang tidak mau cari pasangan, berarti dia tidak sehat. Ya. Seandainya ada orang tidak mau cari lawan, berarti dia nggak sehat. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ya mencari lawan. Iya, maksudnya mencari pasangan. Ini pasti ada tujuannya, pasti ada tujuannya. Nggak mungkin Allah bikin seperti ini kalau nggak ada tujuannya. Tidak ada perbuatan Allah yang sia-sia. Nama Allah Al-Hakim, yang maha penuh hikmah, yang maha penuh maksud dalam semua perbuatannya. Maka tidak ada syariat Allah yang sia-sia atau yang istilahnya bagus, tapi yang paling bagus. Itu tanamkan dalam diri kita bahwa semua perintah atau semua syariat, semua yang diajarkan agama itu akan mengantarkan kepada keindahan. Jangan banyak pikir. Mencari keindahan kita tidak akan ketemukan kecuali pada agama. Mencari surga dunia maupun akhirat kita nggak akan ketemukan kecuali pada agama. Titik. Tidak ada pada yang lain. Orang mencari surga dengan maksiat. Ya, pada akhirnya frustasi karena sudah segala maksiat dia rasakan, dia mengambil kesimpulan. Mana kesenangan saya rasakan? Sudah capek bermaksiat, capek bermaksiat, yang dia sangka sebelumnya itu nikmat, ternyata frustasi. Narkoba, perempuan, minuman, dan kebebasan dunia. Pada akhirnya dia bingung, dia tidak menemukan apa yang dia cari. Dia mengumpulkan harta, jabatan, ketenaran. Setelah dia dapatkan, dia tidak menemukan apa yang dia cari. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan bocoran kepada kita dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala bidzikrillahi tatmainnu al-qulub." Ingat, kata Allah. Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi apa? Menjadi tenang. Sekarang saya mau tanya, dalam hidup ini cari stres atau cari ketenangan? Cari surga atau cari neraka? Cari surga, cari bahagia, cari ketenangan, cari kelegahan. Itu yang dicari oleh semua orang. Muslim, kafir, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, ya, terkenal maupun tidak, pejabat, rakyat, semuanya bercita-cita bahagia. Tapi ternyata manusia dalam mencari surga di dunia itu ada yang cari dengan harta, ada yang cari dengan jabatan, ada yang cari dengan wanita, ada yang cari dengan ketenaran, ada yang cari macam-macam. Ternyata Allah bilang, "Ala bidzikrillahi tatmainnu al-qulub." Ingat, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Iya. Makanya sering kita dengar, jarang kita dapatkan ya mantan ustadz, itu jarang. Mantan ustadz jarang, tapi kalau mantan preman banyak.
Karena setelah dia apa namanya berkecimpung dalam mencari kesenangan dengan berbagai macam dosa, akhirnya dia menarik kesimpulan, yang saya cari saya belum dapatkan. Ya, yang saya cari saya belum dapatkan. Nah, setelah dia mendengarkan agama, nah, alhamdulillah dia rasakan atau dia dapatkan apa yang dia cari. Nah, berarti sekarang berbicara tentang rumah tangga. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan berpasangan yaitu pernikahan tujuannya supaya kita bahagia, surga. Yaitu an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, supaya kamu tenang bersamanya, ya, tenang kepadanya. Ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan antara kalian berdua itu rasa kasih dan sayang. Sekarang saya tanya, sebelum nikah ada enggak rasa kasih dan sayang? Pernah mengasihi sebelum nikah? Ya, maksudnya pastilah, namanya kita sayang keluarga, kita sayang bapak, kita sayang ibu, sayang saudara. Nah, setelah menikah, ya, setelah menikah muncul rasa kasih dan sayang yang belum pernah kita rasakan sebelumnya. Ya, hari demi hari, ya, pekan demi pekan, bulan demi bulan, ya, maka cinta itu semakin dalam. Sehingga yang dulunya dia cinta kampungnya, dia cinta saudaranya, dia cinta, setelah dia menikah, dari manusia tidak ada yang paling yang dia cintai secara tabiat kecuali pasangannya. Jadi ternyata tujuan dari pernikahan yaitu surga, surga di dunia. Saling cinta, saling perhatian, kasih sayang, ya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Allah jadikan di antara kalian rasa kasih dan sayang. Kata Allah, inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagi orang yang berpikir. Maksudnya tanda kebenaran Allah. Benar-benar betul syariat Allah Azza wa Jalla. Memang betul firman-firman Allah Azza wa Jalla. Maha benar Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Azza wa Jalla supaya senantiasa berpasangan ini surga atau bahagia. Nah, maka Allah jadikan fungsi, Allah berikan fungsi masing-masing. Misalnya kalau mobil, supaya mobil ini nyaman, maka setiap bagian dari mobil itu berfungsi pada fungsinya. Bannya berfungsi sebagai ban, setirnya berfungsi sebagai setir, bensinnya berfungsi sebagai bahan bakar. Tidak saling menuntut, wahai ban, kenapa kau tidak berputar? Kata setir, wahai bahan bakar, kenapa engkau tidak? Dan seterusnya. Tapi dia berfungsi pada fungsinya masing-masing, sehingga kendaraan itu berjalan dengan stabil sebagaimana mestinya. Nah, dalam rumah tangga juga seperti itu. Ada tugasnya suami, ada tugasnya istri. Nah, bagaimana suami dan istri ini bisa menjalankan atau bisa menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya, tidak saling menuntut, dia melakukannya dengan hati nurani. Bukan karena ada uang abangku sayang. Enggak ada uang, ya enggak ada sayang. Ya. Tapi bagaimana dia berjalan sebagaimana mestinya. Tidak ada kepentingan. Iya. Nah, inilah yang diajarkan dalam agama kita. Sebelum kita masuk pada apa-apa yang merupakan tugas bagi suami, tugas bagi istri, bagaimana caranya setiap suami dan istri dalam melaksanakan tugasnya, itu dia lakukan karena Allah. Suami dalam melakukan tugasnya bukan karena istri. Istri melakukan tugasnya bukan karena suami.
Maka tanda-tanda ketidakstabilan dalam rumah tangga ketika pintarnya saling menuntut. Saling menuntut. Istri pintarnya nuntut suami. Suami apalagi pintarnya nuntut istri. Berarti tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pintarnya saling menuntut. Pintarnya saling menyalahkan. Ya, pintarnya saling menjatuhkan. Ya, pintarnya merasa lebih baik. Nah, sekarang ada tahapan-tahapan untuk ke sana. Yang pertama adalah sebagai suami dan istri, kita harus mengetahui bahwa ternyata menikah itu merupakan pintu-pintu pahala. Kita akan sebutkan nanti pintu-pintunya. Pintu pahala yang besar. Maksudnya ternyata dia merupakan pintu ibadah. Dan ternyata ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah kecuali dengan dua syarat. Yang pertama ikhlas karena Allah. Yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal yang kedua yang perlu kita ingatkan sebelum masuk pada apa tugas suami, apa tugas istri, hendaknya masing-masing itu fokus dengan fungsinya. Jangan pandai menuntut, tapi dia fokus pada fungsinya. Kenapa? Karena ada kaidah al-jaza min jinsil amal. Balasan sesuai perbuatan. Siapa yang suka memperhatikan, maka dia juga akan diperhatikan. Siapa yang fokus pada tugasnya, maka Allah akan berikan balasan, yaitu orang yang fokus juga pada tugasnya. Tapi siapa yang pandai menuntut, maka juga Allah akan berikan pasangan yang pandai menuntut. Karena ada kaidah al-jaza min jinsil amal, balasan sesuai perbuatan. Kalau suami kerjanya menuntut, ya ke depan juga istrinya pintar menuntut. Kalau suami Masya Allah, dia menjalankan tugasnya ikhlas, semata-mata mengharapkan wajah Allah, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada istrinya, demikian pula. Maka kita ketahui bahwa dalam melakukan tugas sebagai suami, ternyata itu merupakan pintu-pintu pahala. Akan kelihatan kalau kita nggak ikhlas. Contoh misalnya, kalau di bahasa Makassarnya kan, kalau lagi baku apa ya, baku bombe, ya, baku gea, ya. Biasanya kalau lagi baku bombe begitu, maksudnya lagi nggak akur, pokoknya tidak ada masakan. Kalau ada masakan banyak sekali garamnya. Tidak ada masakan, tidak ada pelayanan, pakaian cuci sendirilah, masih banyak laundry di luar sana. Ya kan? Demikian pula suami. Kalau lagi tidak bagus, sudahlah, cari sendiri uang sana. Saya yang cari uang, ya, sudah cari sendiri uang. Ngapain dengan kamu, ya kan? Nah, artinya apa? Mulai kelihatan bahwa berarti dia beramal karena pasangannya. Karena ketika pasangannya tidak membalas perbuatan atau kebaikannya, maka berhentilah kebaikan tersebut. Yang biasanya makanan enak, pakaian rapi, disetrika, ya, ketika datang disambut bagaikan raja. Tapi ketika clash, sudah. Berarti mulai kelihatan. Ingat, hakikat sesuatu itu akan kelihatan ketika ada ujian. Nanti ada ujian, akan kelihatan hakikatnya. Apakah istri dia cinta kepada suami karena Allah, itu belum dilihat ketika lagi normal. Belum kelihatan ketika lagi stabil. Nanti ada masalah, ada ujian dalam rumah tangga, akan kelihatan. Apakah dia melakukan tugasnya karena Allah atau karena perasaannya dipenuhi. Karena perasaannya dijaga. Demikian pula laki-laki dalam memberikan nafkah, dalam memberikan perhatian,
itu akan kelihatan dia ikhlas karena Allah ketika ada masalah dengan istri. Ketika ada masalah misalnya tidak ada nafkah, ya, tidak ada apa-apa yang merupakan kewajiban suami kepada istrinya, ya, itu akan kelihatan kalau ada ujian dalam rumah tangga. Nah, sekarang kita masuk pada apa-apa yang merupakan hak bagi suami dan istri. Yang pertama kita masuk pada tugas dari suami. Yang mana ternyata tugas-tugas ini bukan beban, tapi pintu pahala. Jangan bilang beban, tapi pintu pahala. Tugas-tugas ini yang Allah berikan kepada suami ketika dia menjabat sebagai suami, ternyata itu pintu pahala. Iya. Yang pertama yang perlu kita ingatkan adalah keikhlasan. Iya. Kewajiban bagi suami, sebagai suami hendaknya dia ikhlas karena Allah. Dia dalam melakukan tugasnya nanti motivasinya negeri akhirat. Dan dia mencintai istrinya dan anak-anaknya karena Allah. Yang kedua, ya, yang harus diketahui adalah dia wajib untuk ditaati oleh istrinya. Ini bagi para istri ya, ini kewajiban istri. Ya. Bahwa istrinya wajib untuk mentaatinya dalam perkara yang bukan dosa. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairun nisa allati idza nazarta ilaiha sarratka, wa idza amartaha ata'atka, wa idza ghibta anha hafizatka fi malika wa nafsiha." Perempuan yang terbaik adalah kalau engkau memandangnya menyejukkan. Jangan sampai senyuman yang ngisi bensin di SPBU lebih ceria daripada istri di rumah. Ngisi bensin senyumnya la ilaha illallah. Pulang di rumah Allah Akbar. Jadi bagaimana ini? Harusnya pulang di rumah, rumahku surgaku. Sementara di luar lebih ceria senyumnya. Gara-gara ngisi bensin 10.000, 20.000, senyumnya lepas. Di rumah senyumnya tertekan. Iya. Padahal senyumnya istri itu kita akan jelaskan nanti. Itu pahalanya besar. Akan disebutkan haditsnya, dia senyum saja itu kepada suaminya, itu pahalanya berpahala jihad fisabilillah. Kalau suami mau mati, mau dapat pahala jihad ya harus bertaruh nyawa, bersimbah darah, meninggalkan orang-orang tercinta. Kalau istri senyum kepada suami, pahala jihad. Cuci piring, pahala jihad. Mengepel, pahala jihad. Sebelum nikah, pahala apa? Jadi ternyata tugas itu bukan beban. Allah jadikan dia pintu pahala. Jadi ingat, kita dapat pahala kalau kita lakukan bukan karena manusia, bukan karena siapapun. Tapi kita lakukan karena siapa? Siapa yang suruh kita sebagai suami untuk memuliakan istri? Dan siapa yang suruh kita sebagai istri untuk memuliakan suami? Allah. Maka lakukan karena Allah. Banyak-banyak kita enggak. Banyak-banyak karena kepentingan pribadi. Baik istri ya karena kepentingan dia. Coba ganggu perasaannya. Sudah.
Palingan dia bilang, pulangkan aja ke rumah orang tuaku. Atau langkahi dulu mayatku. Ya kan? Demikian pula suami. Ya kan? Demikian pula suami. Ketika tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari istrinya, maka lupa akan tugasnya. Tidak ada nafkah, tidak ada pujaha. Qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'it. Kata Nabi dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani, riwayat Imam Ahmad dari sahabat Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu an. Kata Nabi, kalau istri itu mengerjakan solat, menegakkan solat 5 waktu, berpuasa pada bulan Ramadan, menjaga kesucian dirinya, dan mentaati suaminya. Ujung-ujungnya apa? Dari 4 diantaranya mentaati suami. Pokoknya apa nasuka suami, apa yang disenangi suami, pokoknya terserah kita suamiku. Selama Allah halalkan, selama Allah bolehkan, up to you. Aku senantiasa Aku senantiasa berusaha semaksimal mungkin agar engkau bahagia. Karena Allah Azza wa Jalla, pahala yang besar bagi saya. Saya cukup membahagiakanmu, saya mendapatkan pahala jihad. Maka terserah Anda wahai suamiku. Mau masakan yang bagaimana, biar saya enggak suka, yang penting kita suka. Enggak, sekarang terbalik. Istri yang ditanya, mau makan apa Ki? Harusnya istri yang tanya suami, suka apa Ki? Pak, suka apa? Bang, ya. Mau makan apa? Iya kan? Jangan tanya istri. Jadi ketika dia lakukan karena Allah. Dia mengingat pahala besar. Semua pahala jihad. Jadi dia mengetahui apa yang disukai oleh suaminya. Apa yang disukai oleh suaminya, pokoknya. Bayangkan pahala jihad. Datang suaminya dari kerja. Disambut suaminya. Ya. Diambilkan kopernya. Ya. Digantikan pakaian kerjanya. Ya, tapi ya begitulah. Banyak suami yang ya sabar. Tinggal apa namanya? Dia bilang, kau uji lagi. Kita ini bukan pengantin baru lagi. Memang pengantin baru mau cari pahala. Iya. Emang suami juga hanya pengantin baru untuk menikmati istrinya? Iya. Baik. Kemudian disebutkan ada seorang utusan perempuan yang mengeluhkan tentang pahala laki-laki. Maksudnya betapa Allah memberikan pahala bagi laki-laki, di antaranya jihad. Perempuan kan tidak ada jihadnya. Laki-laki itu berjihad, pahalanya jihad. Mati syahid, dapat surga. Perempuan mana ada jihad? Akhirnya perempuan dari kalangan sahabiat mengeluh kepada Nabi. Kami mana? Pahala kami mana? Laki-laki terus. Kami perempuan mana? Ini dulu ya. Perempuan sahabiat mereka itu cemburu karena pahala. Mereka cemburu karena akhirat. Kalau sekarang enggak. Yang penting fulus, mulus. Yang penting ada uang, abang disayang. Enggak ada uang ya. Ya. Kalau dulu para sahabiat, para perempuan dahulu, ya, yang istilahnya mengenal Islam, yang merupakan murid dari Nabi SAW, itu mereka cemburu dengan pahala. Laki-laki dapat pahala jihad, kami perempuan mana pahalanya? Kami tidak mau pahala yang kaleng-kaleng. Ya. Akhirnya kata Nabi SAW mengatakan, abligi man laqiti minan nisa. Tolong sampaikan kepada perempuan mana saja yang kamu jumpai. Sampaikan pesan saya.
kepada para perempuan, kepada para istri, bahwa inna ta'ataz zawj ta'dilu dzalika wa qalilun minkunna. Ya. Kata Nabi SAW, tolong sampaikan kepada para perempuan, kepada para istri bahwa mentaati istri, mentaati suami, memuliakan suami, mentaati suami, ya, memuliakan suami, itu setara dengan pahala jihad bagi laki-laki. Allah Akbar. Dia cukup memuliakan suaminya. Pahala jihad bagi istri itu dia di rumahnya. Cukup dia memuliakan suaminya. Kata Nabi, ta'dilu dzalik, itu setara dengan pahala jihad bagi laki-laki. Tapi apa kata Nabi? Tapi hanya sedikit dari kalian yang melakukan hal ini. Hanya sedikit dari kalian yang melakukan hal ini. Maka jangan sampai dari kita, wahai perempuan ahli sunnah, yang sudah berhijab, yang sudah bercadar, tapi suaminya kodong. Ya, suaminya seperti karyawan bagi dia. Istri bendahara, suami karyawan, dapat uang, dapat gaji, setor. Suami perlu sesuatu, minta lagi ke istri. Akhirnya kalau macam-macam, suami macam-macam, dia apa, uang yang pegang siapa? Ya kan? Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, yaitu membantu suami supaya terhindar dari maksiat. Itu pintu pahala juga, ini tugas istri. Supaya terhindar dari maksiat. Tentunya kan kelemahan laki-laki kan perempuan, iya kan? Kelemahan laki-laki perempuan. Dapat duit, ujung-ujungnya perempuan. Jabatan, ujung-ujungnya perempuan. Ketenaran, ujung-ujungnya perempuan. Maka istri itu dia harus sadari, termasuk tugas sekaligus pintu pahala yang besar yang Allah bukakan untuknya adalah dia menjadi sebab suaminya terjaga dari maksiat. Ya, dari maksiat. Maka dia harus selalu tampil cantik. Ya. Tampil apa lagi? Ya. Tampil apa namanya? Akrab. Ya. Tampil sopan. Ya. Tampil melayani, memperhatikan. Ya. Dan seterusnya. Kemudian yang keempat, dari tugas istri merupakan hak suami atau pintu pahala bagi istri, yaitu dia jujur. Ya, dia jujur. Artinya dia jujur bersama Allah, as-sidq, jujur. Dia jujur bersama Allah. Dia sebagai istri, dia jujur dalam melakukan tugasnya, ya. Garis miring pintu pahala tadi itu dia lakukan lillah. Maka dia menggarap lahan-lahan pahala yang ada di rumah suaminya. Dia menggarap sebaik mungkin sebagai posisi dia sebagai istri. Maka dia jujur bersama Allah. Iya, bukan karena kepentingan. Iya. Artinya dia ingin menggapai surga dengan dia sebagai istri. Iya. Maka dia melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentunya berat, dan beratnya itu bisa dilihat ketika lagi ada masalah. Untuk tetap senyum, untuk tetap melayani dengan baik, dikala hatinya tidak srek dengan suaminya, ini tentunya hal yang berat, tapi disitulah dia dilihat benar enggak dia lakukan karena Allah atau tidak. Di situ kelihatan. Kalau lagi nggak ada masalah, nggak kelihatan apakah dia jujur atau tidak.
Tapi ketika ada ujian, disitulah akan terlihat. Contoh misalnya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan peperangan para sahabat kadang menang, kadang kalah? Karena kalau menang terus, orang-orang munafik bergabung. Tapi di sebagian jihad, kaum muslimin kalah. Di perang Uhud misalnya, kaum muslimin menelan kekalahan yang banyak. Sehingga banyak orang-orang yang kembali bergabung bersama kaum musyrikin. Kelihatan aslinya. Dengan adanya musibah, dengan adanya masalah. Ibaratnya ujian itu bagaikan saringan. Akan tersaring mana yang jujur dan mana yang punya kepentingan. Ketika di perang Uhud, di perang Badar, itu belum kelihatan. Iya. Kemudian yang kelima, yaitu di antara tugas istri sekaligus pintu pahala bagi istri, yaitu husnul khuluq, memiliki akhlak yang mulia. Artinya dari manusia tidak ada yang paling dia perlakukan dengan baik kecuali suaminya. Mengalahkan orang tuanya. Nah, artinya apa? Sedangkan orang tuanya dia perhatikan dengan baik, apalagi suaminya. Artinya ketika dia memperlakukan orang tuanya dengan baik, itu merupakan pahala besar. Apalagi ketika dia berakhlak yang baik kepada suaminya, tentunya pahalanya jauh lebih besar. Ya, ya, dengan mudah memaafkan, ya, dengan selalu memuliakan, ya. Kemudian yang keenam, yaitu menjaganya, menjaga agamanya, dan menjaga kehormatannya. Ya, tidak sedikit para suami yang rusak gara-gara istri, yang tidak peduli dengan riba, dengan korupsi, dengan mencuri, dengan pekerjaan yang haram gara-gara tuntutan istri. Maka jadilah wahai para istri yang menjaga agama suami, menjaga kemuliaan suami, sehingga dia tidak mencari nafkah kecuali yang halal, tidak menuntut melebihi kemampuan suami, senantiasa mendoakannya, ya, mengajaknya taklim. Kenapa nggak pergi taklim? Kenapa kerja terus? Ya, kenapa malas taklim? Iya kan? Istri yang menjadi sebab terjaganya agama suaminya, kehormatan suaminya. Iya. Kemudian yang ketujuh, yaitu dia tidak keluar dari rumah suaminya kecuali ada izin dari suami. Maka tinggalnya dia di rumah itu berpahala jihad. Ya, tinggalnya dia di rumahnya itu berpahala jihad. Dia tidak keluar, dia tahu bahwa ini perintah Allah bagi saya sebagai istri harus tinggal di rumah. Ya, kecuali ada uzur yang syar'i dan ada diizinkan suami. Ya. Kemudian yang kedelapan, yaitu dia menjaga rahasia. Ya, dia menjaga rahasia dalam rumah. Kadang sekarang dikit-dikit tulis status. Tulis status, curhatnya di status. Habis garam tulis status. Bawang habis status. Ya, anaknya nangis status. Suaminya jarang pulang status. Semua masalah rumah habis dipublikasikan. Ini muskilah. Ya. Jadi sebagai istri itu menjaga rahasia. Ya, dia harus pandai menjaga rahasia negara. Iya. Karena kalau tidak, misalnya ketahuan sama mertua, pasti sebagai orang tua istri lebih membela anaknya, iya kan? Nah, lebih membela anaknya pasti, apapun alasannya. Yang namanya orang pasti nabela anaknya. Dan pasti yang namanya orang tua tidak adil dalam membela, karena ada hubungan emosional, yaitu anaknya. Apa sebabnya? Karena rahasia bocor sampai kepada pihak ketiga, siapapun itu, maka akan terjadi ketidakadilan dan akan terjadi pengaruh dari luar.
sehingga akan kurang pengaruh suami sebagai pemimpin karena ada pemimpin yang lain. Maka mulai hilang surga dalam rumah tangga. Maka sebagai istri apapun masalahnya, maka solusinya bukan curhat di media sosial. Solusinya bukan curhat ke ayah, ke ibu, tapi solusinya dipecahkan masalah dengan kepala dingin di hadapan suami. Tunggu saat yang tepat, bikinkan dia kopi panas, ya, teh hangat, pijitin dia, baru cerita. Ya, jangan lempar piring dulu, lempar apa dulu, ya. Kemudian pulang ke rumah orang tua dan seterusnya. Baik, kemudian yang kesembilan, yaitu dia melakukan tugas rumah dengan cara yang paling sempurna, semampu dia. Yang paling sempurna semampu dia. Mencuci piring ya dengan cara yang paling bersih. Ya, dia memasak dengan masakan yang paling enak. Dia mencuci, menyetrika dengan setrika yang paling rapi. Ya. Dia bertutur kata kepada suaminya dengan ucapan yang paling lembut. Dia menatap suaminya dengan pandangan yang paling ceria, mempesona. Masya Allah, pahala jihad. Artinya dia melakukan tugas di rumah sebagai istri. Allahu Akbar, dia jihad. Senyum, pahala jihad. Cuci piring, pahala jihad. Memasak, pahala jihad. Mengepel, pahala jihad. Menyapu, pahala jihad. Siram tanaman, pahala jihad. Ya, ngurus anak, pahala jihad. Apalagi ngurus suami. Iya. Sampai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saking pentingnya itu akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Jadi dia melakukan tugas rumah sesempurna mungkin. Dia lakukan karena Allah, mengingat besarnya pahalanya. Ternyata dia bekerja di rumah, dia lakukan karena Allah. Itu merupakan pintu pahala yang besar bagi dia. Iya. Yang ke-10, yaitu hendaknya yang merupakan pintu pahala bagi istri, tugas dia sebagai istri, yaitu dia memiliki sifat qanaah. Dia memiliki sifat qanaah, merasa cukup. Karena laki-laki itu biasa dengan sengsara, biasa. Tapi karena tidak enak dengan orang di rumah, ya, tidak enak dengan orang di rumah, maka dia pergi merantau, dia mencari ma'isyah, ya, dengan masa yang panjang buat Aisyah. Iya. Dia tidak peduli teriknya matahari, hujan, macet, resiko, karena sayang istri. Itu prinsip bagi suami. Maka sekarang banyak suami yang ibaratnya tidak pandang hujan, tidak pandang terik, tidak pandang malam, tidak pandang, karena tuntutan istri. Maka harusnya istri yang menasihati, istri memiliki sifat qanaah, merasa cukup. Iya. Dia memiliki sifat merasa cukup. Karena kenapa? Wahai para istri, sekalipun banyak, kalau tidak memiliki sifat qanaah, tidak akan pernah cukup. Sekalipun banyak, kalau tidak pernah merasa cukup, tidak akan pernah cukup. Kalau lihatnya di atas terus, lihatnya tetangga beli kipas, kita yang terputar. Iya, maksudnya tidak enak perasaan kita kalau orang lebih nikmat, lebih apa, karena pandangan kita di atas. Tapi coba lihat yang di bawah. Agama mengajarkan kita untuk lihat yang di bawah. Iya. Kemudian yang ke-11, yaitu dia berhias untuk suaminya. Masya Allah, dia mempercantik diri untuk suaminya, pahalanya besar. Pahala jihad. Ya, pahala jihad. Ya, yang kata Nabi SAW,
Sesungguhnya inna ta'ata zauj ta'dilu dzalik. Sesungguhnya mentaati atau memuliakan suami itu setara dengan pahala jihad. Di antara bentuknya yaitu berhias untuk suami. Iya. Dia berhias untuk suaminya. Pokoknya sebagaimana saya bilang tadi, dia beli baju seksi itu untuk suaminya. Beli make up, dia lipstick, dia apa untuk suaminya. Pokoknya apa yang disuka oleh suaminya selama tidak melanggar agama, maka dia lakukan. Kenapa? Karena itu pintu pahala yang besar bagi dia. Dia lakukan karena Allah. Kira-kira bagaimana perasaan suami? Tenang. Bagaimana perasaan istri? Tidak keberatan. Karena mengingat besarnya pahalanya. Iya kan? Karena mengingat besarnya pahalanya. Sehingga dia melayani suami dengan sepenuh hati, tidak ada rasa berat. Karena yang dia ingat bukan suami, tapi yang dia ingat janji dari Allah. Dia merasa bersyukur Allah Subhanahu wa taala memberikan baginya pintu pahala jihad cukup di rumah, tidak perlu keluar rumah. Tidak perlu keluar rumah, dia dapatkan pahala yang besar. Iya. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini perhiasan. Tapi perhiasannya yang terindah adalah perempuan soleha. Maksudnya istri soleha. Masya Allah, kalau ada istri seperti ini, Allahu Akbar. Rasanya ya enggak tahu saya mau bilang apa lagi ya. Yang jelas Masya Allah. Tapi susah. Susah. Biar dia sudah hafal Quran, dia mau jadi santriwati, belum tentu seperti ini. Ini cuma teori. Ini cuma teori. Prakteknya itu berat. Sama dengan kita laki-laki, cuma teori. Prakteknya berat. Maksudnya belajar itu berat, tapi mengamalkan yang kita pelajari itu lebih berat. Maka supaya ringan kita lakukan, ingat hasilnya. Ingat akhirat. Rindu akan akhirat. Supaya ringan kita kerja. Tapi kalau banyak kepentingan dunia, pertimbangan dunia, berat. Iya. Kemudian yang ke-12, yaitu menjawab panggilan suami di tempat tidur. Nah, ini penting juga. Ya, kadang sebagian istri, ya suamiku itu terus nak kerja. Apa Mi? Tidak ada kerjaan lain kah? Dia tidak tahu bahwa di antara tugas besar bagi istri yang pahalanya pahala jihad adalah yang satu itu. Saking pentingnya hal ini, ingat, saking pentingnya hal ini sampai hadits, beberapa hadits menyebutkan, hadits bukan perkataan ulama, hadits menjelaskan hal itu, saking pentingnya. Dan rata-rata laki-laki rusak karena urusan apa? Karena urusan yang satu ini. Dianggap sepele, dianggap main-main, dianggap tidak serius. Akhirnya cari masalah. Apalagi di zaman ini, waliyadzubillah, di zaman ini. Di zaman ini lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Iya tidak? Dan lebih nekat daripada laki-laki. Lebih berani. Jadi kalau main-main dengan ini, bahaya. Bahaya. Jangan bilang, tua Miki Abi. Laki-laki. Dia tidak ada istilah tua, tidak ada istilah muda, namanya juga laki-laki. Yang intinya, ini kan perintah agama. Bukan karena suaminya, kenapa suamiku kuat sekali, semangat sekali, itu je kerja. Bukan lihat itunya.
Tapi ini disebutkan termasuk tugas besar bagi istri, merupakan pintu pahala yang besar. Masya Allah. Lakukan karena Allah. Masya Allah, apa yang? No problem. Lakukan karena Allah. Makanya disebutkan ini dosa besar ya, dosa besar. Sebagaimana mentaatinya pahala besar, meremehkannya dosa besar. Nabi SAW bersabda, "Idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firasyih, fa'abat." Kalau laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, lantas istrinya tidak mau, bata ghadban 'alaiha, akhirnya suaminya tidur begini. Maksudnya apa? Tidur dalam keadaan perasaan tidak enak. Saya kepala. Ini bagaimana? Puasa Mami? Iya. Dia tidur dalam keadaan marah, tidur dalam keadaan kesal. Apa yang terjadi? La'anat hal malaikatu hatta tusbih. Maka dia dikutuk oleh malaikat. Malaikat yang mengutuknya. Kutukan artinya yaitu doa, malaikat yang berdoa supaya dia dijauhkan dari rahmat Allah. Dan bahasa laknat dalam agama itu menunjukkan dosa besar. Jadi melakukannya, melayaninya, memperhatikannya, mengerti sebelum dimintanya, itu pahala besar. Tapi kadang ini lagi memasak, bos. Kan kompor bisa dimatikan. Lagi mencuci, bos. Kan mesin cuci. Iya. Artinya sini maksudnya kita ingin menjelaskan bahwa urusan ini bukan urusan sepele, Terus terang. Ini bukan urusan sepele, wahai para istri, jangan main-main. Disebutkan dalam hadits secara rinci, datang dalam beberapa hadits secara rinci menjurus ke situ. Saking pentingnya. Iya. Saking pentingnya. Iya. Kemudian yang ke-13 yaitu dia berbuat baik secara umum kepada suaminya. Berbuat baik apa yang merupakan hal yang baik secara umum dia lakukan. Ya, intinya kalau bahasa kita menyenangkan suami. Selama itu bukan maksiat, yang penting suaminya senang, dia lakukan karena Allah, dia rindu akan akhirat, dia yakin itu pahala yang besar, maka yang penting suamiku senang. Apa kita mau bilang maki? Pokoknya mungkin sehari 2 hari saya belum mengerti, tapi karena sudah biasa saya mengerti apa hobita. Nah, sekarang kita berpindah ke tugas suami, hak istri. Ya. Balas si suami ya. Ya. Sekarang kita berpindah ke hak istri. Ya. Tugas suami atau pintu pahala bagi suami. Tadi pintu pahala bagi istri. Ternyata Masya Allah ya. Pintu pahala jihad bagi istri di rumah saja. Bukan karena corona, memang di rumah saja. Ya. Sekarang pintu pahala bagi suami, tugas suami, hak istri. Yang pertama adalah nafkah. Jadi nafkah dalam Islam itu 100% tugasnya siapa? Ingat, 100% tugasnya suami. Kita dalam Islam laki-laki itu sebagai karyawan. Dan istri kita sebagai ratu. Dia dicarikan uang, dibikinkan rumah, dibelikan baju, ya. Allah Akbar. Coba di barat sana
istri perempuan harus sekolah tinggi-tinggi, cari pekerjaan, kerja di sini, kerja di sini. Dalam Islam enggak. Nafkah itu tugas suami 100%. Kalau misalnya istri mau membantu suaminya, tidak ada masalah kalau diizinkan sama suami. Karena memang itu hak suami. Maksudnya itu tugas suami, bukan tugas istri. Tugas suami. Iya. Berarti pintu pahala bagi suami yaitu mencari nafkah. Itu pahalanya besar. Kita akan sebutkan nanti bagaimana nafkah terhadap suami. Karena kan sedekah itu banyak. Kita kasih orang miskin, kita kasih orang yang susah, kita kasih untuk fisabilillah, ada yang kita kasih untuk keluarga kita, istri kita, anak-anak kita. Mana yang paling besar pahalanya? Disebutkan dalam hadis. Ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, a'zamuha ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 1 dinar yang engkau infakkan fi sabilillah. Siapa yang tidak kenal fi sabilillah? Ada 1 dinar dia infakkan fi sabilillah. 1 dinar dia infakkan untuk memerdekakan budak. 1 dinar dia berinfakkan untuk orang miskin. 1 dinar dia infakkan untuk istrinya, untuk anak-anaknya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling besar pahalanya yaitu infak kepada istri. Tapi ingat wahai para suami, ingat, kita mencari nafkah bukan karena istri. Bukan karena istri, tapi ingat, karena siapa? Jangan karena kebiasaan, memang begitu, memang suami. Enggak, jangan. Jangan lakukan karena kebiasaan. Kita enggak dapat pahala, capek. Capek kita. Tapi lakukan karena Allah. Allah yang suruh kita, Allah yang wajibkan kita. Ini ibadah besar, mengalahkan pahala infak fi sabilillah, maka lakukan karena Allah. Suami, istri lagi ngambek, istri masakannya sudah tidak memasak, sudahlah, lakukan karena Allah. Itu pintu pahala. Pintu pahala. Alhamdulillah masih terbuka, masih ada istri, dengan kita bersedekah kepadanya mengalahkan semua sedekah yang ada. Maka lakukan karena Allah. Jangan karena istri. Tapi ini berat, tidak gampang. Memang kalau lagi akur ya semangat cari nafkah. Tapi kalau lagi tidak akur, nah di situ kelihatan keaslian laki-laki dalam mencari nafkah. Maka ketika dia ikhlas, dia tidak peduli. Dia tidak peduli istrinya mau bagaimana, yang jelas itu istri saya, sudah. Nafkah. Dan ukuran nafkah adalah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah At-Talaq ayat 7, liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qadira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah. Orang yang kaya dia berinfak sesuai kekayaannya. Yang miskin dia berinfak sesuai kadar kemiskinannya. Yang lapang sesuai kelapangan, yang sempit sesuai rezeki yang dimudahkan. Jadi ukuran nafkah itu kembali kepada keadaan. Artinya jelas suami semangat kerja, tidak malas, ya, profesional, ya, dan masalah nafkah kembali kepada pendapatan. Berapa didapat disesuaikan. Ya. Kemudian yang kedua yaitu tadi ya urusan nafkah, pakaian, rumah, ini urusan suami. Bagaimana rumahnya ya tergantung pendapatan. Ya tergantung pendapatan. Ya, ini yang kita masukkan yang kedua ya. Ya, rumah, pakaian. Kemudian yang ketiga yaitu dia mengajari istrinya. Dia mengajari istrinya dalam perkara agama. Karena dia di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban
akan istri dan anak-anaknya akan perkara agama. Dia akan ditanya, kenapa istrimu nggak sholat? Kenapa istrimu nggak berhijab? Kenapa istrimu tabarruj, keluar rumah menampakkan kecantikannya? Kenapa anak-anakmu tidak mengerti agama? Kita akan ditanyakan hal itu. Berarti tugas suami itu berat. Karena kita merupakan pemimpin. Maka kita mengajari mereka akan perkara agama. Kalau yang bertanya, Ustaz, saya bukan Ustaz, saya tidak bisa ajari agama. Bawa dia ke tempat taklim, bawa. Bawa ke tempat pengajian. Ilmu merupakan sumber kebaikan. Kemudian yang keempat, yaitu apa namanya, yaitu menimbang tugas dan kewajiban. Maksudnya suami itu, kewajiban-kewajiban dia itu bertingkat-tingkat. Maksudnya banyak yang dia perhatikan. Maksudnya begini, kadang suami lebih akrab dengan temannya daripada istrinya. Dia lebih ceria dengan temannya daripada istrinya. Padahal senyuman dia, bercanda tawa dia dengan istrinya itu pahala yang besar. Kalau sama temannya mungkin berpahala tapi tidak sebesar pahala dengan istrinya. Maka artinya dia pintar menimbang mana yang lebih dahulu, mana yang nomor 1, yang nomor 2, yang nomor 3. Jangan dia mendahulukan yang nomor 5 dan dia mengenyampingkan yang nomor 1. Tapi dia harus menimbang mana yang lebih wajib bagi dia. Ya, kemudian yang kelima yaitu melakukan al-muasyarah at-thayyibah, artinya dia bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Dia panggil istrinya dengan panggilan yang baik, dia perlakukan istrinya dengan perlakuan yang baik, ya. Ya, kalau misalnya istri lagi ngambek, ya, lagi marah-marah, ya dia menjadi suami yang sabar. Ya, mungkin dia lagi capek, mungkin dia lagi apa, mungkin dia perlu refreshing, mungkin dia mau ajak ke mall dulu belanja, ya kan? Jelas Nabi SAW bersabda, istausu bin nisa'i khairan. Ya, berpesanlah kepada perempuan dengan kebaikan. Fa innahunna khuliqna min dhila. Karena mereka itu, perempuan itu dicipta dari tulang rusuk. Ya, dari tulang rusuk yang paling atas. Dan kata Nabi, yang paling bengkok itu yang paling atas. Makanya perempuan itu kita punya kamus istri. Kita punya kamus untuk menghadapi istri. Karena kalau keras, yang namanya tulang rusuk, kalau keras patah. Kalau dibiarkan tetap bengkok. Maka sebagai pemimpin dia harus elastis. Ya. Dia melihat, dia mengkondisikan, ya, dia pandai mengatur situasi sehingga yang bengkok ini tidak patah dan juga tidak tetap bengkok. Di situ laki-laki, itulah laki-laki. Ya. Karena kalau keras patah, maksudnya diceraikan. Kalau lembut tetap bengkok, diatur istri, takut istri, dikomando istri, maka di situ laki-laki. Iya. Baik. Kemudian yang keenam, di antara pintu pahala bagi suami dan kewajiban dia sebagai suami dan hak istri, yaitu dia berbaik sangka. Ya, dia berbaik sangka kepada istrinya. Ya, jangan curiga terus, ya. Ya, selama tidak ada tanda-tanda, ya, maka dia dahulukan baik sangka. Dia mendahulukan baik sangka. Nabi SAW bersabda, "Iyyakum wadh-dhann, fa inna dhanna akdzabul hadits." Hati-hati dengan buruk sangka, karena buruk sangka itu merupakan ucapan yang paling dusta. Ucapan yang paling dusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ijtanibu katsiran minadh-dhann." Ya, "Inna ba'dadh-dhanni itsmun wa la tajassasu." Ya, "Wa la yaktab ba'dukum ba'dha." Jauhilah banyak buruk sangka, karena sebagian buruk sangka itu dosa, dan janganlah suka memata-matai. Ya, suka memata-matai.
Pokoknya baik itu istri maupun suami. Cek HP suami, cek HP istri, ya kan? Iya. Artinya melakukan tugas dan selama tidak ada tanda-tanda, ya maka dia tidak curiga, tidak buruk sangka kepada kepada pasangannya, ya. Kemudian yang ketujuh, dia meluruskan istri ketika bengkok. Dia meluruskan istri ketika bengkok. Ini merupakan kewajiban suami, merupakan pintu pahala bagi suami, dan meluruskan istri itu bukan kerjaan yang ringan. Ingat, tidak ada yang instan. Semuanya perlu proses. Semuanya perlu proses. Maka bagaimana caranya agar mereka dekat dengan ilmu agama, mempelajari ilmu agama, karena itu merupakan awal dari kebaikan. Kemudian yang kedelapan, dia selalu menciptakan rasa kasih dan sayang. Kemudian yang kesembilan, dia juga suka membantu pekerjaan istri. Bantu potong sayur, bantu kerja ikan, bantu mencuci, ya. Artinya itu memang pekerjaan istri, tapi dia membantu. Sebagaimana disebutkan dalam hadits, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakunu fi mihlati ahlihi, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengerjakan pekerjaan istrinya. Fa idza hadaratis shalah kharaja ila shalah. Ketika hadir waktu salat, maka beliau keluar untuk salat. Bayangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang menambal sendiri pakaiannya yang robek, ya, menjahit sendiri sendalnya, yang mana itu merupakan pekerjaan istri. Tapi ini termasuk cara untuk menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Ya, kemudian yang ke-10, yaitu dia berbersih, ya, mempercakap dirinya di hadapan istrinya. Jangan pulang tidak mandi, bau asap knalpot, ya kan? Artinya dia senang kalau lihat istrinya cantik, istrinya harum. Demikian pula istri maunya suaminya seperti itu. Jangan hanya maunya istri yang cantik baru dia, ya kan? Maka demikian pula sebaliknya, istri dia harus tampil harum, tampil bersih, ya, di hadapan suaminya, dan itu merupakan pahala yang besar bagi dia lakukan karena Allah, dan itu juga merupakan hak istrinya supaya dia memandang suaminya, dia melihat suaminya dengan pandangan yang baik, yang bersih, dan seterusnya. Baik, saya kira itu ya hal-hal yang bisa kami sampaikan berkaitan dengan surga dalam rumah tangga. Intinya menjadi surga dalam rumah tangga, meraih surga dalam rumah tangga bila mana masing-masing suami maupun istri itu melakukan tugasnya karena Allah dan fokus. Dia fokus melakukan tugasnya sambil saling menasihati, mendekatkan kepada agama, mengingatkan akan akhirat, ya, keindahannya, seperti itu. Wallahu taala a'lam. Baik, bila ada pertanyaan, ya kita mungkin buka beberapa pertanyaan karena waktu sudah lewat ya, 2:30. Ya, barangkali ada pertanyaan. Baik, mungkin kita cari pertanyaan yang berkaitan dengan materi ya, untuk menyingkat waktu ya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana seorang suami mensyukuri atas kebaikan dan kesolehan seorang istri dalam membantu suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangga dan menjaga anak-anak dan mendidiknya dengan baik? Masya Allah, dapat istri yang seperti ini luar biasa, ya. Sudah membantu tugas suami, ya. Tugas suami selama istri itu pekerjaannya tidak melanggar agama, dia sudah membantu tugas suami, ya. Maka ini merupakan nikmat yang besar. Dan cara mensyukurinya adalah ya dengan 3 hal. Yang pertama, mensyukurinya dengan hati, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan perbuatan, yaitu kita harus yakin bahwa ini semua dari Allah. Jangan banggakan diri, saya hebat, saya bisa. Syukuri bahwa itu kita yakin dari Allah Azza wa Jalla,
Sehingga kita tidak mengucilkan orang lain, tidak merasa lebih bagus, tidak merasa lebih hebat, karena kita yakin bahwa ini dari Allah, ya kan? Yang kedua, kita bersyukur dengan lisan, bahwa tidak ada yang kita puji, yang kita besarkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kita gunakan nikmat tersebut untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kita diberikan istri yang soleha, maka kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bersyukur, ya. Ya, apakah istri yang di dunia ini setelah di akhirat nanti akan bersama suaminya di surga nanti? Iya. Kalau misalnya dia masuk surga, diikutkan bersama suaminya, walaupun dia tidak satu tingkatan. Dia tidak satu tingkatan, karena mereka ada hubungan, maka diikutkan ke jenjang yang paling tinggi. Misalnya kalau suaminya lebih tinggi jenjangnya di surga, istrinya lebih rendah, maka dia diikutkan kepada suaminya. Dia diikutkan kepada suaminya. Dan bila istri itu masuk surga, maka dia lebih cantik dari bidadari. Maksudnya dia ratu bidadari. Bagaimana menyikapi suami yang suka menghina dan mencela istri, baik dari segi wajah, masakan yang tidak sesuai dengan keinginannya? Wah, mau diruqyah ini. Mau diruqyah. Ingat wahai suami, ya, jadilah pemimpin yang bijaksana, ya. Bukan pemimpin yang otoriter, ya, pemimpin yang bijaksana, ya. Ibaratnya yang merakyat, ya. Artinya dia melakukan istrinya sebagaimana dia senang kalau diperlakukan seperti itu, ya. Dia perlakukan istrinya sebagaimana dia senang kalau dia diperlakukan seperti itu. Itu yang dia lakukan, dan itu pahala yang besar. Maka sekarang kira-kira kalau kita dicela bagaimana? Kalau kita pulang bawa uang 100.000 Ji, bagaimana perasaan tak? Sudah capek-capek pulang dari disyukuri, kira-kira bagaimana perasaan? Maka intinya, ya, ini hanya apa namanya, ya, kita memperbaiki dengan baik. Dan Nabi SAW bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u an syai'in illa syana. Sesungguhnya lemah lembut itu tidaklah ada pada sesuatu kecuali sesuatu itu akan indah. Misalnya rumah tangga, di situ ada kelembutan, maka akan indah rumah tangga itu. Dan tidaklah lemah lembut dicabut dari sesuatu kecuali akan rusak sesuatu itu. Misalnya dalam rumah tangga tidak ada kelembutan, tidak ada kesopanan, yang ada cacian, yang ada hardikan, maka akan jelek sesuatu itu. Maka lakukanlah dengan cara yang indah, banyak berdoa kepada Allah, lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ada solusi yang baik. Bagaimana bila ada suami yang lebih suka melihat istrinya tidak berhias? Pokoknya apa yang disuka suami. Iya. Kalau mau suka tidak berhias istrinya, maksudnya yang natural, ya, yang alami, no make up, ya. Atau suami kan yang mau yang ori, no polesan. Terserah selera suami kan. Intinya istri menyenangkan suami, ya. Iya kan? Apa nama suami? Menyenangkan suami. Iya. Tinggal ditanya, mau suka yang bagaimana? Masya Allah. Nanti malam, wah, kembali pengantin baru ya. Bagaimana sekiranya ketika telah masuk waktu sholat, tetapi saat itu suami mengajak HB, disebabkan hasrat sudah tidak bisa ditahan lagi. Apa yang harus dilakukan ketika sebagai istri, sholat dulu atau memenuhi perintah suami? Syukron.
Baik. Pertama, mungkin ini musim corona ya, karena sholat di rumah, ya kan? Karena kalau di masjid kan habis adzan mungkin 10 menit, 15 menit, tomat. Tapi mungkin ini kan musim corona ya, jadi sholat di masjid, sholatnya di rumah. Nah, terjadilah pertanyaan ini. Nah, yang perlu diketahui adalah ketika masuk waktu sholat, apa-apa yang mengganggu kehusyuan sholat disingkirkan. Makanya boleh kalau sudah tersedia makanan dan dia lapar, terganggu konsentrasinya, apa dulu? Makan dulu, nanti sambil sholat. Nanti habis, ya kan? Sekarang saya tanya, kira-kira mana lebih mengganggu, makan atau yang satu itu? Ya, maka diselesaikan dulu. Yang penting jangan habis waktu sholat, maksudnya waktu sholat habis gara-gara itu. Ya, baik. Intinya misalnya kayak HP atau apa dimatikan, lapar makan dulu, ya kan? Itu selesaikan dulu, baru sholat supaya lebih konsentrasi. Ya, kehusyuan dalam sholat itu lebih didahulukan. Ya, baik. Bagaimana hukumnya jika terjadi hamil di luar pernikahan? Ya, terjadi hamil di luar pernikahan. Ya, pertama ini ya artinya solusinya kita bukan bahas hukumnya, jelas dosa besar, tapi bagaimana solusinya? Ya, solusinya pertama tidak bisa dinikahkan dalam keadaan hamil, ya kan? Tunggu dia sampai melahirkan, kemudian dinikahkan. Kemudian dinikahkan. Iya. Maka intinya hal yang seperti ini banyak terjadi karena disebabkan ke kelalaian orang tua, kelalaian orang tua. Dikasih HP, dibiarkan bebas, dikasih motor, tidak dijaga, ya, mungkin sekolahnya terlalu bebas. Maka ini terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, tapi ketika hamil maka tidak bisa dinikahkan kecuali sampai dia melahirkan, baru dinikahkan. Baik. Dari sini pertanyaan bagaimana eh, apa namanya? Pertanyaan bagaimana dengan istilah setiap pasangan itu saling melengkapi? Setiap pasangan itu saling melengkapi. Ini bahasa yang global. Artinya setiap pasangan memang saling melengkapi. Artinya laki-laki perlu terhadap istri dan istri perlu terhadap suami. Tapi maksudnya bagaimana terjadi saling melengkapi yang romantis, ya kan? Karena ada saling melengkapi tapi terpaksa, ada kepentingan. Bagaimana supaya terjadi saling melengkapi yang harmonis, yang karena hati nurani, karena ketulusan. Nah, motivasinya karena Allah. Lakukan karena Allah, bukan karena suami. Iya, bukan karena suami. Ingat, besarnya pahalanya itu membuat terasa ringan pengorbanan. Iya. Bagaimana kalau sang suami jarang menafkahi istrinya? Nah, itu dosa besar bagi suami. Ya, dia jarang menafkahi istrinya. Maka di sini ya sebagai seorang istri, ya memang dia punya hak untuk misalnya minta cerai, tapi itu tentunya langkah terakhir. Maka dia bersabar, ya kemudian dia banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar itu merupakan pintu pahala bagi dia. Dia banyak berdoa, itu merupakan pintu pahala, dan dia berusaha gimana caranya suaminya dekat-dekat ke pengajian. Ya,
Ingat, jurus jitu bagi istri, ada jurus jitu. Ada, memang perempuan itu lembut, tapi mengalahkan kekarnya laki-laki. Apa itu? Kelembutan. Laki-laki itu kalau dilawan dengan kekerasan tambah keras. Tapi kalau dia dilawan dengan kelembutan, selesai. Ya, maka gunakan air mata, ya, gunakan kelembutan, ya, gunakan, itu dipakai. Jangan lempar piring, ya, ring tinju, itu laki-laki tambah jadi. Tapi kalau air mata, apa namanya, menangis, ya, itu laki-laki, aduh, gimana artinya dia nggak tegaan. Iya, baik. Ustadz, ana ingin menikah, tapi belum bertemu seseorang. Mohon doanya, ya sarallahu lak. Saya kira mohon dicarikan. Insya Allah. Kalau mohon dicarikan dibantu. Insya Allah. Insya Allah. Banyak biro jodoh banyak. Ana ingin bertanya bagaimana cara membuat suami mencintai kita sehingga dia mau mendengarkan istri. Mengajaknya ke majelis ilmu sementara ana takut jika menikah dengan ikhwah yang belum mengenal sunnah karena umur ana sudah hampir 30 tahun. Sangat sulit untuk bertemu dengan yang seumuran. Ini curhat, mohon dimengerti. Ya, tinggal infokan ke ummahat lain, terus nanti ummahat infokan ke suaminya, suaminya bantu carikan maksudnya. Gitu. Insya Allah ada solusi, insya Allah ada solusi. Artinya hal yang begini kan, ini kan termasuk problem. Bicarakan para istri, maksudnya istri, para ummahat begitu ya, keluhan-keluhannya, terus sampaikan ke suaminya. Nanti suami apa namanya ceritakan ke teman-teman yang lain gitu kan. Insya Allah ada jalannya. Iya, iya. Artinya nggak usah malu-malu, nggak usah malu-malu. Menawarkan diri untuk dinikahi itu nggak ada masalah. Itu boleh-boleh saja, ya. Tapi dengan cara yang tidak membawa fitnah, ya kan? Dengan cara yang tidak membawa fitnah, ya. Mungkin lewat kakaknya atau lewat bapaknya, Pak, tolong, ya. Baik, tidak. Kayaknya nih pertanyaan banyak sekali ya. Ini sudah mau besar ya. Baik. Mungkin nanti dilanjutkan Ustadz Abirbat ya. Ini saya sudah pisah, yang sudah dijawab, ini yang belum dijawab. Ya, mohon maaf ya atas apa namanya keterbatasan waktu. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bermanfaat bagi kita semua. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan rumah tangga kita apa namanya? Menjadikan kita semua orang-orang yang meraih surga dalam rumah tangga. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.